Pak Prabowo izin Pak sebagai presiden terpilih, Bapak sendiri komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN seperti apa ke depan Pak? Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Saya yakin Bapak Ibu semua, warga Dayak, pasukan merah semuanya mendukung pembangunan IKN. Selama lebih dari 7 dekade, jantung kekuasaan Indonesia berdetak di satu titik yang sama, Jakarta, terkurung di Pulau Jawa, jauh dari garis depan sengketa maritim paling panas di dunia. Tapi hari ini, sesuatu yang tak pernah terjadi dalam sejarah modern Asia Tenggara sedang berlangsung. Raksasa berpenduduk 280 juta jiwa ini sedang memindahkan pusat sarafnya, bukan ke kota lain di Jawa, tapi menyeberang lautan ke jantung Pulau Borneo. Pertanyaannya bukan lagi kapan IKN selesai dibangun. Pertanyaannya adalah, mengapa langkah ini membuat Malaysia, Singapura, bahkan Filipina mulai menghitung ulang peta kekuatan mereka sendiri? Ini bukan sekadar pindah kantor pemerintahan, ini adalah pergeseran lempeng kekuatan regional. Sebelum kita masuk ke peta dan angka-angka, ada satu hal yang jarang dibahas orang. Ternyata dari ratusan janji, investasi yang selama ini digembar-gemborkan soal IKN, cuma segelintir yang benar-benar cair jadi uang tunai di lapangan. Nanti di pertengahan video ini, aku akan kasih tahu angka sebenarnya. Dan kenapa itu justru jadi sinyal yang lebih penting daripada sekadar IKN bakal jadi kota canggih. Tapi dulu, kita bereskan dulu soal geografinya, karena disitulah semua cerita ini bermula. Kalau kalian buka peta dan taruh jari di titik IKN sekarang, kalian nggak akan menemukan kota terpencil di tengah hutan yang jauh dari mana-mana. Yang kalian temukan justru sebaliknya. Kota ini berhadapan langsung dengan Selat Makassar dan duduk persis di salah satu dari 3 alur laut resmi yang diakui hukum internasional untuk pelayaran dunia, namanya ALKI-2. Coba bayangkan begini, kalau Indonesia itu rumah besar dengan 3 pintu depan yang boleh dilewati siapa saja secara hukum, maka ALKI-2 adalah pintu yang menghubungkan Laut Sulawesi di utara langsung tembus ke Selat Lombok dan Laut Flores di selatan, bukan gang kecil. Ini jalur besar yang dipakai kapal-kapal asing untuk lewat tanpa perlu singgah di pelabuhan manapun, sesuai hak lintas damai yang diatur dalam hukum laut internasional. Dan ini bukan klaim yang aku karang sendiri. Badan Riset Daerah Kalimantan Timur sendiri secara terbuka menyebut bahwa keberadaan IKN diperkirakan bakal membuat jalur ALKI-2 ini makin ramai. Karena kawasan ini sekarang punya alasan baru untuk dikembangkan secara serius, bukan cuma jadi jalur lintas doang. Bahkan ironisnya, periset dari sana sempat curhat. Komoditas ekspor dari Kalimantan Timur selama ini harus diputar dulu ke Surabaya sebelum balik lagi lewat Selat Makassar. Cuma karena belum ada pelabuhan bertaraf ekspor internasional di wilayah itu. Padahal jaraknya ke Tiongkok, Filipina, bahkan Malaysia dan Singapura jauh lebih dekat kalau langsung dari sana. Kontras kecil di sini. Jadi selama ini kita punya jalur tol laut kelas dunia tepat di depan pintu, tapi malah muter jauh kayak orang nyasar pakai GPS rusak. Nah, dengan hadirnya IKN, alasan untuk akhirnya membangun infrastruktur pelabuhan di jalur itu jadi jauh lebih kuat, bukan cuma wacana lagi. Sekarang mari kita bicara soal siapa yang selama ini pegang kendali jalur perdagangan laut di kawasan ini. Jawabannya jelas, Selat Melaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di planet ini. Dan secara pengaruh ekonomi politik, 2 negara yang paling diuntungkan posisinya adalah Singapura dan Malaysia. Tapi coba pikirkan logika sederhana ini. Setiap kali ada jalur alternatif yang mulai serius dikembangkan, negara yang selama ini jadi gerbang tunggal otomatis kehilangan sedikit leverage-nya. Bukan berarti Selat Melaka bakal sepi dalam semalam, itu terlalu berlebihan. Tapi kalau ALKI-2 ada betul-betul dikembangkan dengan pelabuhan modern dan kapasitas logistik yang layak, ada opsi baru yang sebelumnya nggak pernah masuk hitungan serius pelaku bisnis maritim dunia. Dan ini yang bikin cerita ini menarik. Bukan Indonesia yang harus mengemis perhatian dari jalur dagang dunia. Justru, posisi IKN membuat Indonesia punya kartu tawar baru. Sesuatu yang selama puluhan tahun nggak pernah benar-benar dimainkan karena pusat kekuasaan negara ini terlalu jauh dari titik strategisnya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin orang mikir 2 kali, pertahanan. Logikanya sederhana. Ibu kota baru berarti aset negara paling berharga. Presiden, pusat komando, pusat data pemerintahan, pindah ke lokasi baru. Dan lokasi sepenting itu nggak mungkin dibiarkan tanpa pengamanan serius. Artinya,
Pembangunan kekuatan militer di sekitar Kalimantan bukan pilihan, tapi keharusan. Ini juga dikonfirmasi dari kajian resmi Lemhanas yang secara eksplisit membahas urgensi memperkuat pengamanan jalur Al-Qaeda demi menjaga stabilitas IKN. Alasannya bukan cuma soal gengsi. Al-Qaeda itu jalur nyata yang rawan disusupi berbagai ancaman, mulai dari perompakan, penyelundupan, sampai potensi pengintaian dari aktor asing. Dan ini bagian yang menarik, riset akademik dari kalangan hukum internasional bahkan sempat mengangkat cerita lama. Tahun 2003 ada insiden di mana komunikasi pesawat tempur Indonesia sempat terganggu saat berusaha merespons pesawat asing yang melintas di dekat perairan Jawa. Bayangkan kalau kejadian serupa terjadi di Selat Makassar sekarang, persis di depan halaman ibu kota baru. Itu bukan skenario fiksi, itu presiden nyata yang jadi alasan kenapa penguatan pertahanan di sekitar IKN jadi topik serius, bukan sekadar formalitas seremonial groundbreaking pangkalan militer. Konsekuensi logisnya, kehadiran TNI yang makin kuat di Kalimantan otomatis mendekatkan Indonesia secara fisik dengan dinamika di Laut China Selatan, sebuah kawasan yang selama ini terasa jauh dari radar kebijakan luar negeri kita. Meski secara hukum Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlibat langsung dalam sengketa itu. Oke, sekarang saatnya aku tepati janji di awal video. Selama ini narasi yang beredar soal IKN sering banget dibungkus angka yang kedengarannya mega. Ratusan surat peminatan investasi dari berbagai negara. Janji IKN bakal jadi kota masa depan setara Singapura. Tapi kalau kita cek data resmi dari otorita IKN sendiri, ceritanya jauh lebih membumi. Sampai pertengahan 2026, total nilai investasi yang benar-benar terrealisasi di IKN, gabungan dana swasta murni dan penugasan dari kementerian lembaga, ada di kisaran 72 hingga 74 triliun rupiah. Kedengarannya besar, tapi coba perhatikan komposisinya. Mayoritas mutlak berasal dari investor domestik. Dari puluhan perjanjian kerja sama swasta yang sudah diteken, cuma segelintir yang benar-benar berasal dari investor asing. Dan itu pun datang dari sejumlah kecil negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura. Bahkan sempat ada momen yang cukup menohok. Di awal 2026, media nasional menyoroti fakta bahwa dari ratusan letter of intent yang selama bertahun-tahun digaungkan sebagai bukti minat dunia terhadap IKN, baru satu investor asing yang benar-benar pecah telur, resmi menandatangani perjanjian kerja sama dan menyuntikkan dana langsung ke proyek fisik. Jadi ironisnya begini, negara-negara tetangga justru lebih waspada terhadap potensi jangka panjang IKN dibanding investor asing yang katanya berbondong-bondong tertarik, yang benar-benar berani menanamkan modal duluan. Mayoritas justru pemain domestik, konglomerasi besar dalam negeri yang yakin dengan proyek jangka panjang pemerintah sendiri. Modal asing baru masuk pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sambil terus mengintip perkembangan sebelum benar-benar all-in. Ini penting dipahami, karena artinya efek ekonomi IKN terhadap peta investasi regional itu bukan ledakan instan seperti yang sering digambarkan di judul-judul berita bombastis. Ini proses yang lambat hati-hati dan sangat bergantung pada apakah infrastruktur dasar, jalan, pelabuhan, listrik, sampai kepastian hukum soal status ibu kota benar-benar rampung sesuai jadwal. Dan ngomong-ngomong soal status hukum, ini juga fakta yang sering dilewatkan. Sampai sekarang, secara resmi ibu kota negara masih tetap Jakarta, karena perpindahan definitif baru berlaku setelah terbit keputusan presiden khusus soal itu. Pemerintah menargetkan IKN benar-benar berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Jadi, apa yang kita bahas hari ini sebenarnya masih dalam fase transisi, bukan situasi yang sudah selesai. Nah, disinilah bagian paling menarik dari cerita ini, dan aku rasa ini yang jarang banget dibahas kreator lain. Orang sering menggambarkan IKN sebagai proyek besar yang bikin negara tetangga ketakutan. Tapi kalau kita jujur lihat datanya, situasinya lebih rumit dari sekadar. Indonesia makin kuat, tetangga makin gentar. Yang sebenarnya terjadi adalah dua reaksi yang berjalan bersamaan dan kelihatannya saling bertentangan. Di satu sisi, ada kewaspadaan soal pergeseran kekuatan maritim dan militer. Ini masuk akal, karena posisi Kalimantan yang makin strategis otomatis mengubah kalkulasi pertahanan regional, terutama buat Malaysia yang berbatasan darat langsung lewat Sarawak dan Sabah. Tapi di sisi lain, dan ini yang sering dilewatkan, sejumlah pelaku bisnis dan bahkan pemerintah daerah dari negara tetangga justru mulai melirik peluang untuk ikut masuk sebagai investor di IKN, bukan cuma menonton dari luar pagar. Kenapa? Karena kalau proyek ini benar-benar berhasil dalam 10-15 tahun ke depan, siapapun yang sudah duduk di kursi depan, sejak awal akan jauh lebih diuntungkan dibanding yang baru masuk belakangan. Jadi paradoksnya begini, kekhawatiran dan ketertarikan untuk berinvestasi itu tumbuh dari akar yang sama, ketidakpastian soal seberapa besar IKN akan benar-benar mengubah peta kekuatan Asia Tenggara.
Yang waspada karena nggak mau kalah posisi strategis. Yang tertarik investasi, tertarik karena nggak mau kalah start kalau proyek ini akhirnya sukses. Dua-duanya sebenarnya didorong oleh rasa takut yang sama, takut ketinggalan. Jadi kalau kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya, cerita IKN ini sebenarnya bukan cuma soal Indonesia pindah ibu kota untuk alasan pemerataan pembangunan seperti narasi resmi yang sering kita dengar. Dan ini juga bukan cerita sederhana, Indonesia jadi kekuatan baru yang mengancam tetangga. Seperti judul-judul clickbait yang sering muncul di lini masa, yang sebenarnya terjadi jauh lebih halus dari itu. Indonesia sedang mencoba menyelaraskan posisi geografis kekuasaannya dengan posisi geografis kepentingan ekonominya. Dua hal yang selama puluhan tahun berjalan terpisah karena sejarah kolonial dan sentralisasi pembangunan di Jawa. IKN bukan jaminan otomatis Indonesia jadi pemimpin ASEAN yang disegani, tapi ini adalah taruhan jangka panjang dengan risiko besar kalau gagal dan potensi pengaruh regional yang jauh lebih besar kalau berhasil. Yang bikin situasi ini makin rumit. Keberhasilan proyek ini nggak cuma bergantung pada Indonesia sendiri, ini juga bergantung pada bagaimana negara tetangga merespons. Apakah mereka memilih ikut berinvestasi dan membangun kepentingan bersama di sana? Atau justru mulai membangun benteng kompetisi masing-masing sebagai antisipasi? Dan jawaban itu belum sepenuhnya terlihat sekarang. Karena seperti yang kita bahas tadi, realisasi investasi asingnya sendiri masih sangat awal. Nah, ini yang bikin aku penasaran. Dan aku rasa kalian juga harus mikirin ini. Kalau di tahun 2028 nanti IKN benar-benar rampung sebagai ibu kota politik penuh, dan Selat Makassar mulai seramai yang diprediksi para periset tadi, apakah negara-negara tetangga bakal buru-buru menyusul investasi mereka? Atau justru mulai membangun jalur dan pelabuhan saingan sendiri, supaya nggak terlalu bergantung sama jalur baru Indonesia ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian penasaran gimana kelanjutan cerita soal realisasi investasi asing yang ternyata masih seret ini, termasuk siapa investor asing pertama yang benar-benar berani masuk duluan, aku bakal bahas itu lebih dalam di video berikutnya. Subscribe biar nggak ketinggalan karena cerita IKN ini masih jauh dari selesai.